Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan saat ini di sebelah saya sudah bersama salah seorang pesulap dan juga penekun spiritual. Beliau adalah Bli Jero Jepang. Wah, kita akan membahas masalah apa sih? Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bli Jero. Nggih penapi gatra. Nggih, becik. Ya. Sehat ya. Sehat, pasti semangat. Nah, sebelum kita ngobrol banyak nih tentang sulap, tentang trik-trik sulap, Siap. kesibukannya apa nih Ki? Nah, kebetulan saya ini sebenarnya basicnya seorang pebisnis ya. Saya punya beberapa usaha, saya membuat konten-konten itu hanya dalam yang pas tidak sibuk buat kita konten seperti itu. Jadi memang aslinya memang pebisnis. Iya, aslinya pebisnis. Saat tidak sibuk baru bikin konten, Ya. dan kalau ada undangan untuk Job ya. atraksi Ya. sulap hanya untuk job-job Ya. event-event aja ya. Sampingan aja sih. Oke, nah Bli Jero kalau boleh tahu sejak kapan sih mulai menyukai dunia persulapan? Kalau saya memang dari kecil ya suka dunia sulap karena melihat atraksi-atraksi hiburan di sulap di TV, juga ada atraksi sulap di pasar-pasar atau event-event seperti itu. Makanya sangat suka ya. Memang dari kecil berarti dari ya? kecil emang belajar. Oh, berarti mulai benar-benar Bli Jero ini menekuni. Oke, saya suka dengan sulap, trik-trik sulap. Kemudian mulai benar-benar mempelajari itu di usia berapa? Kalau benar-benar mempelajari pas saya di Jepang itu. Nah, waktu di Jepang sempat, karena kerja di Jepang sempat membuat beberapa konten, tapi emang kontennya tidak terlalu gini ya, tidak terlalu pure. Ya mungkin karena memang saya masih amatir, karena belajarnya juga otodidak seperti itu. Oh, jadi sempat ke Jepang Sempat, saat itu ya. jalan-jalan atau kerja waktu itu? Saya di sana bekerja 5 tahun, gini pelihara babi. Oh, Ya. oke. Berarti memang pekerja keras, ya, pekerja betul. keras ya. Bli Jero akhirnya balik ke Bali pun tetap bisnis. Ya, begitu. Meskipun hobi sulap-sulap ini Ya, tidak ditinggalkan. tidak ditinggalkan. Justru malah menghasilkan cuan juga ya Iya, kalau ada job ya. iya, Oke, Astungkara, nah betul. masih ingat nggak Bli Jero waktu itu trik sulap apa sih yang pertama kali Bli Jero atraksikan? Kalau waktu kecil palingan belajar sulapnya itu atau ngehibur sulap sama teman-teman itu kebanyakan pakai trik sulap kartu atau koin gitu, seperti itu yang gampang-gampang, yang simpel-simpel sulapnya kalau dulu gitu. Kalau waktu di Jepang trik sulapnya juga yang paling ilusionis ya. Ilusionis, Saya praktekkan, tapi ke depan ini tahun ini mulai belajar fakir magician. Oh, Sulap fakir sudah magician. mulai meningkat ya, ya. betul. Nah, Bli Jero, saya jadi penasaran nih. Bli Jero kenapa dipanggil Jero Jepang sih? Dari Jepang. Nah, itu sejarahnya sudah kebetulan karena saya pernah bekerja di Jepang. Nah, kerja di Jepang, pulang bisnis. Nah, setelah itu ngatur ayah di sebuah Puro Agung Manik Batu namanya di Pedungan. Nah, di sana kebanyakan semeton-semeton puro tuh tahu saya tuh pernah kerja di Jepang. Nah, mereka tuh memanggil saya Jero Jepang seperti itu. Nah, muncullah nama ide Jero Jepang ini untuk nama saya sendiri gitu. Itu jadi panggilan dari Ya, teman-teman, semeton-semeton puro, ya. semeton-semeton. Jadi itu menjadikan nama yang dipakai sekarang. Iya, betul. Dan nama itu tetap dipakai untuk khusus label untuk pesulap. Ya, itu brandingnya saya juga masuk. Nah, termasuk pakaian seperti ini emang brandingnya saya karena keseharian saya emang seperti ini. Oh gitu. Iya. Kan ada pesulap merah nih. Iya. Kalau Bli Jero Jepang, Kalau saya pesulap Tridatu. iya, keren. Ciri khas Bali Ya, ya. kalau pesulap merah kan ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Nah, kan ada ilmu merah. Kalau saya hitam, putih, merah, keduanya semuanya saya satukan. Pesulap Tridatu. Ya, betul. Aduh, keren banget. Dan pemirsa, nanti setelah jeda kita masih akan membahas masalah trik-trik sulap apa saja sih yang dikuasai oleh Bli Jero Jepang ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, Bali Now masih bersama kami. Saya masih bersama Bli Jero Jepang membahas masalah sulap, masalah trik-trik sulap. Seperti apa sih trik-trik sulap yang dikuasai oleh Bli Jero Jepang ini? Nah, Bli Jero ini kan Bli Jero sudah
menguasai beberapa trik-trik sulap. Iya. Itu pasti saat atraksi pasti pernah lah celaka atau pernah cedera gitu ya. Pernah nggak kejadian itu menimpa? Pernah. Berapa kali emang saya untuk mengetes alat-alatnya tuh emang pernah beberapa kali cedera. Ini masih ada bekas-bekasnya. Iya. Bekas cedera, ini juga ada bekas bor ini. Ini bekas denso juga ada. Ini bekas bambu runcing. Emang ada, karena saya pribadi emang bukan orang sakti gitu. Karena semua yang saya lakukan di dunia persulapan itu ya emang Trik ada aja. ada tekniknya, ada triknya gitu. Iya, Emang betul. bukan orang sakti ya. Iya. Emang nggak ada orang kebal gitu. Di dunia ini nggak ada orang sakti Iya, ya. ataupun kebal seperti itu. Oke, nah berarti pernah lah ya Iya. mengalami cedera Biasa gitu. itu. Karena itu kan apa ya? Saya lihat di YouTube apa seperti gergaji mesin. Gergaji mesin ya. Terus apa? Bor, pedang, senapan, gitu. taji juga ada. Taji juga itu kan yang alat apa ya, jenis benda-benda yang menyeramkan Iya, gitu. betul. Scary. Menakutkan Tapi gitu. itu dah namanya fakir magician ya, sama seperti Limbat atau Made Bayu Geneng kan yang ada di Bali kan dia sama juga seperti itu. Nah, saya kan hanya mengikuti dari apa yang dia lakukan tapi melakukannya yang lebih ekstrim lagi seperti itu. Berarti lebih ekstrim Ya, lagi yang betul. di Jero lakukan nih, Ya. atraksikan. Nah, di beberapa konten YouTube Beli Jero ini banyak Beli Jero membongkar apa ya, oknum Balian yang menggunakan trik sulap Ya, betul. saat dia praktek gitu. Nah, apa sih alasannya Beli Jero membongkar itu? Nah, di sini ada beberapa alasan ya yang perlu Tiang sampaikan. Yang pertama karena Tiang melihat banyak fenomena oknum Balian instan di Bali. Nah, seperti itu. Balian instan itu seperti apa? Oknum Balian yang tidak mempunyai skill untuk pengobatan atau pengusaha, tapi dia menggunakan trik untuk pengobatannya. Trik sulap itu untuk pengobatannya. Nah, yang kedua alasannya karena banyak semeton puro atau masukan dari masyarakat yang messenger Tiang juga katanya banyak tertipu dengan oknum-oknum Balian yang ada di Bali, tertipunya dengan memakai trik dan juga pembayarannya mahal sekali, hingga sampai jutaan rupiah seperti itu ada. Nah, yang ketiga karena saya ingin mengedukasi ke masyarakat bahwa ini loh oknum Balian menggunakan trik sulap seperti itu, biar masyarakat awam juga tahu, bisa lebih waspada lah kalau ingin berobat ke Balian seperti itu. Jadi masyarakat harus cerdas ya. Iya, betul Jadi sekali. mana yang masuk akal, Iya. mana yang pokoknya logika kita aja deh Betul, yang jalan iya. sekarang ya dalam berobat ya. Tapi tidak semua Balian begitu kan. Ya emang tidak semua Balian, tapi ada beberapa oknum. Makanya saya dari awal menyampaikan oknum. Iya, justru oknumnya itu nanti merusak nama Balian-Balian yang memang Iya. bekerja Iya, dengan yang benar-benar ngatur ayah itu yang bisa rusak kan. Iya, jadi- Yang memang tidak mematok sesari seperti itu kan, itu yang kasihan. kasihan mereka tulus untuk membantu menyembuhkan, menjadi usada gitu kan, Iya, betul melaksanakan sekali. itu. Nah, seperti apa sih? Jadi pengen tahu seperti apa contohnya yang menggunakan trik-trik sulap. Di konten-kontennya saya sudah ada bongkar itu. Yang pertama yang menggunakan media telur itu bukan hanya di nasional aja, tapi khususnya di Bali juga ada oknum Balian seperti itu. Nah, dan di sana sudah saya juga bongkar seperti apa triknya, tekniknya yang digunakan. Itu telur satu butir telur itu biasanya kan seperti keluar mungkin binatang biasanya kalau saya paparkan biasanya oknum Baliannya itu akan menyuruh si pasien membuat telur dari rumah. Nah, biasanya caranya itu. Nah, setelah itu telurnya akan ditaruh di tempat pemujaan. Nah, setelah itu mungkin di sana ada penukaran. Gitu. Kebanyakan begini ada penukaran. Setelah itu dipakailah untuk mencabut santet apa-apa. Telurnya dibuka, keluarlah paku, rambut, atau darah-darah seperti itu. Iya. Padahal itu sebenarnya sudah dipersiapkan. Iya, sudah dipersiapkan oleh oknum. Oke, iya betul, sering terjadi. Yang kedua juga ada pengobatan yang mengeluarkan benda padat dari tubuh. Nah, Contohnya seperti kemarin yang saya bongkar itu kan keluar tanah dari tubuh. Yang jelas intinya benda padat apapun yang keluar dari tubuh harusnya kan ada luka di tubuhnya tuh. Iya. Nah, tapi oknum Balian tersebut
karena memakai trik ya tidak ada luka sama sekali. Benar-benar masih mulus. Iya, tidak mulus ada tapi keluar tanah. Nah, setelah dibongkar tanahnya ada pakunya, ada jarumnya. Itu pun saya juga udah bongkar triknya. Dia oknum balian tersebut pasti menyelipkan di sini, di sebelah sini tanahnya tersebut. Gitu. Karena emang ketara sekali emang seperti itu. Iya, mungkin dengan apa ya, diselipkan. trik sulapnya yang begitu Iya. sempurna, keterampilan tangannya yang begitu sempurna sehingga kita yang melihat dengan secara langsung bisa terkecoh Iya, gitu bisa mungkin ya, terkecoh. Bli. Wow, itu kita kan makanya masyarakat tuh bilang, wow bisa keluar berarti penyakit saya udah keluar gitu lah. Oh, Padahal sampai rumah ya tetap sakit. tetap sakit, Iya. sedangkan sudah mengeluarkan Yang biaya banyak sekali. berjuta-juta. Itu Ya, dah. di nasional juga kan sudah dibahas masalah Iya, itu ya, tak- dibongkar masalah itu. Nah, selain itu apalagi trik-trik yang bisa digunakan, trik sulap yang biasa digunakan oleh Ada oknum juga kalian? oknum baliannya yang menggunakan minyak Dragon Touch. Nah, minyak Dragon Touch itu efeknya jika disentuhkan ke kulit, dia akan terasa sangat panas sekali menyengat. Nah, kemarin ada oknum balian yang saya bongkar seperti itu. Dia menggunakan minyak Dragon Touch itu ditaruh di misalnya di sini minyaknya taruh. Nah, ntar dia berdoa dengan dupanya dimasukkan ke minyaknya itu. Setelah itu satu dupa diambil, di ujungnya kan otomatis sudah isi minyak Dragon Touch. Dia akan oleskan di bagian yang si pasien bilang sakit, misalnya di tangan, dioleskan di tangan. Udah itu dia mensugesti pasien lagi beberapa menit pasti tangan Anda akan terasa panas. Itulah penyakitnya akan keluar seperti itu. Padahal itu minyaknya yang Ya, panas. minyaknya yang bekerja itu triknya itu. Oh gitu, iya berarti memang, aduh banyak cara mereka Iya. untuk gimana biar Kan menghasilkan uang gitu lah agar terlihat sakti juga. Iya, seperti itu. iya. Apakah beli jero Jepang ini nggak takut mereka akan apa ya istilahnya menyerang dalam tanda petik tidak terima gitu bahwa beli jero ini membuka apa trik-trik mereka gitu. Kalau yang nggak terima pasti ada ya, tapi sampai saat ini belum ada yang nge-DM saya langsung mau bilang mau gini gitu, belum ada. Tapi kalau saya misalnya diserang lewat spiritual atau ini tuh emang saya karena saya memang gimana sudah gini dengan ide saya langsung ya udah saya pasrahkan aja hidupnya saya gitu Percaya. apapun yang terjadi yang penting yang sudah ngatur ayah edukasi ke masyarakat Bali agar lebih waspada dengan oknum-oknum balian menggunakan trik sulap. Oke, luar biasa banget Iya. ya, ini edukasi yang luar biasa buat masyarakat yang mungkin awam dengan apa ya ilmu-ilmu apa ya kalau dibilang perdukunan ilmu gitu perdukunan, ya. Jadi sebenarnya oknum-oknum itu menggunakan trik sulap seolah-olah itu memang benar-benar penyakit yang keluar dari itu, tubuhnya. Iya, padahal hanya trik saja. Iya, mereka sudah sakit kemudian dibikin sakit Sakit lagi lagi. karena membayar Nah, berjuta-juta. itu udah. Itu sangat saya sayangkan sekali kepada oknum balian seperti itu ya. Makanya terketuk hati untuk edukasi gitu. Jadi tujuannya beli jero tuh sebetulnya ini Ya. alasannya Iya, untuk betul. membongkar Iya. trik-trik mereka. Betul sekali. Oke, baik pemirsa. Lebih seru ya perbincangan kita nanti di segmen ketiga. Kita masih akan membahas lagi tentang apa beli jero kira-kira. Apa nih yang seru-seru nih? Yang seru-seru. Apa nih? Mungkin ya Mbak aja ya. Kita tanya, aduh. Oke, biar Kalau- penasaran pemirsa, tunggu di segmen ketiga setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali TV masih setia menyaksikan Bali Now. Saat ini saya masih membahas tentang sulap, tentang trik-trik sulap, tentang sulap yang dipadu oleh spiritual seperti yang dilakukan oleh Beli Jero Jepang. Nah, Beli Jero Jepang kita Siap. ngobrolin masalah spiritual nih sekarang di Ya, segmen oke, ketiga. siap. Tadi kan sudah yang agak serem-serem tuh. Ah. Sekarang lebih serem lagi spiritualnya. Beli Jero sebetulnya percaya nggak sih dengan apa pengobatan secara spiritual? Ya, kalau saya percaya ya dengan pengobatan secara spiritual, tapi lebih mendekankan kepada masyarakat untuk lebih datang ke puro ya. Di sana di puro kan ada di sana tempat untuk melukat atau minta didoakan oleh pemangku-pemangku di sana agar mendapat kesembuhan atau mukjizat dari puro tersebut. Kan seperti itu. Saya makanya lebih menekankan masyarakat
untuk datang ke puro. Kalau misalnya di medis sudah tidak ada obatnya lagi atau sudah tidak ditemukan ininya penyakitnya. Secara apa skala di skala? Kalau di Mm-mm. Bali bilang Iya, ya betul. pengobatannya jadi medis iya, Iya. secara spiritual Ya, iya betul. gitu. Jadi kalau menurut Beli Jero ini seorang Balian yang bagaimana sih yang benar-benar menggunakan ilmu spiritualnya untuk melaksanakan praktek pengobatan? Kalau bagi saya, menurut saya tidak ada balian yang bisa menyembuhkan ya. Balian itu hanya sebagai perantara untuk menghubungkan kesembuhannya pada pasien dari idenya yang dia iring tersebut. Nah, seperti itu. Seperti itu yang bisa saya jelaskan. Oh, jadi memang apa ya melalui seorang Balian lah, tapi tetap dari Tuhan, Iya, Tuhan dari yang di maksud- atas ya, ya, betul. yang memberi kesembuhan gitu. Iya, balian tersebut kan hanya sebagai perantara saja gitu. Nah, adapun misalnya balian-balian yang memang menekuni usade yang belajar lontar, nah di lontar-lontar tersebut kan mereka belajar obat ini, sakit ini obatnya apa ini. Tapi itu zaman sekarang udah sangat jarang sekali saya ketemukan balian yang benar-benar mengerti lontar dan mempraktekkan lontar-lontar usade tersebut. Sangat jarang sekali saya ketemukan. Ada tapi tidak Ada, banyak. nah, itu jarang. Gitu. Iya, kenapa akhirnya Beli Jero apa ya memantapkan diri untuk selain menjadi pesulap, kemudian apa total sebagai seorang spiritual? Kalau saya bukan total sebagai spiritual sebenarnya, tapi karena saya datang ke puro tersebut, ngayah di puro tersebut juga karena saya mendapat mukjizat di puro tersebut. Nah, makanya karena saya mendapat mukjizat seorang anak laki-laki ya sebenarnya sedikit curhat jadinya ini. Iya, ya. boleh, silakan. Saya datang tampil ke puro tersebut, ya, kebetulan dua anak saya perempuan. Nah, saya ingin yang ketiga anak saya itu laki-laki. Saya datang ke puro tersebut, berdoa dengan tulus dan ikhlas. Akhirnya mukjizat datang, saya diberikan anak seorang laki-laki. Dan kebetulan juga saya nggak tahu bisa kerauhan atau ngatur raya sebagai sadek pepatih di sana gitulah. Makanya ya udah di sana saya ngatur raya dengan tulus ikhlas. Gitu. Oh, sejak saat itu benar-benar melaksanakan spiritual Iya, ya. betul. Tapi Beli Jero juga melaksanakan praktek Pengobatan. pengobatan nggak? Kalau saya pribadi enggak ya, tapi kedepannya saya akan membuat yayasan healing dan yayasan sosial kedepannya. Tapi bukan saya mengobati, tapi saya akan membentuk tim di sana. Membuat satu wadah. Ya wadah yang benar-benar ngayah lah, bukan Iya. bukan tidak ada trik sulapnya, yang benar-benar ngayah seperti itu. Agar kita saya tuh bisa benar-benar membantu masyarakat bukan hanya dari edukasi, tapi juga praktek langsung memberikan kesembuhan kepada sebutan masyarakat di Bali. Berarti pengobatan spiritual lah Iya, ya, betul. bukan menggunakan trik-trik sulap. Ya, tidak menggunakan biaya tinggi enggak. Iya, gitu. iya. Biasanya apa sistem sesari ya, jadi Ya, untuk sesari, ikhlas ikhlas, berapapun ya. diterima. Aduh, luar biasa. Nah, nanti Jero akan memperagakan atau apa nih yang akan Beli Jero lakukan untuk trik-trik sulap. Pemirsa Bali Now pasti ingin tahu gitu loh apa aja sih trik sulap yang nanti akan diatraksikan di Bali Now. Kasih contekan sedikit. Contekan sedikit, pokoknya Yang serem-serem nggak? serem dong, harus Aduh. serem. Berarti Nanti saya ngeri juga nontonnya nih. Bisa nggak nanti saya suruh satu orang untuk ikut membantu sedikit dalam Jangan saya ya, itu Jero. sudah pasti jangan gua Pak. Nanti gua gemeter sendiri pingsan nanti. Karena ini yang ekstrim deh kayaknya Ya, ya. betul sekali. Pemirsa Bali Now pasti penasaran, nanti di segmen keempat deh kita tunjukkan apa yang akan dilakukan oleh seorang pesulap Jero Jepang. Apa pakai trik nggak ini? Udah pastinya pakai trik. Ya. Kalau yang ekstrim pasti pakai trik Trik, ya. ya, tidak. Nah, Karena tidak ada orang sakti gitu aja. Oke, hanya kecanggihan kecepatan tangan atau kecanggihan apa ya, untuk trik. mengatur itu. Iya, nah pemirsa pasti penasaran seperti apa sih nanti trik-trik sulap yang akan diatraksikan oleh Jero Jepang. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Oke, Jero Jepang akan beratraksi di Bali Now sekarang dengan menggunakan bor ya. Ini bornya asli dan saya akan menggunakan putaran ke kanan. Nah,
Yang kemarin saya bongkar di konten kan putaran ke kiri yang itu biar aman. Nah, tapi yang biar lebih ekstrim akan menggunakan putaran ke kanan. Kita tes dulu bornya. Wow, tajam sekali ya. Nah, sangat tajam sekali. Ingat ya, jangan coba di rumah ini karena perlu pelatihan khusus. Silakan. Yup. 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 Seperti itu atraksinya, jangan coba di rumah ya karena ini perlu latihan khusus dan tahu teknik atau triknya. Sukses semua. Nah, pemirsa Bali Now sudah lihat kan bagaimana atraksi mengerikannya pesulap jero Jepang ini. Tapi bukan makanya saya nggak berani tadi sebagai apa ya yang membantu asistennya lah ya. Kalau disulap kan ada asistennya, biasanya kan apa wanita biasanya. Saya nggak mau, saya nyerah kalau yang ekstrim. Takut pingsan nanti ya. Takut pingsan nanti, aduh udah itu yang benar-benar ekstrim. Itu masih belum seberapa ekstrim ya. Masih sebenarnya ada yang lebih ekstrim ada. Ekstrim Ya, lagi ya. betul. Tapi ya sudahlah, saya cukup menonton saja kalau begitu. Nah, Beli Jero, apakah perkembangan di Bali itu semakin pesat sekarang untuk seni sulapnya atau biasa-biasa saja? Untuk seni sulapnya ya karena di Bali udah banyak ya habis gininya, toko-toko sulapnya udah habis ya. Ya beneran, karena dulu pandemi kan emang sangat sepi sekali job-job. Dan teman-teman saya juga teman-teman pesulap itu juga banyak beralih profesi karena emang nggak ada job pas pandemi itu. Iya. Berarti biasanya job-jobnya itu di mana sih, Beli Jero? Karena ini kan kadang-kadang yang diatraksikan adalah yang ekstrim gitu. Nah, kalau tiang yang ekstrim ya biasanya dari undangan pemuda, ulang tahun pemuda ada. Event kemarin tiang ada di event UMKM di Renon juga pernah. Pesta rakyat lah ya. Iya, pesta rakyat seperti itu. Kalau teman-teman tiang yang sulapnya yang tidak terlalu ekstrim, mereka kebanyakan di hotel atau acara ulang tahun seperti itu kebanyakan. Oh gitu, berarti memang ada tempat-tempat khusus lah ya. Jadi di hotel nggak mungkin lah yang bawa apa mungkin gerinde gitu. Live tamu, lari tamunya. Saya aja serem tadi lihat apa sih bor ya. Saya sudah nggak berani melihat gitu. Nah, Beli Jero, apakah dengan adanya oknum Balian yang menggunakan trik sulap akan membangkitkan kembali eksistensi seni sulap yang beberapa belakangan ini redup? Ya mudah-mudahan aja seni sulap bisa bangkit kembali ya, karena saya dengan teman-teman juga sedang berusaha ini untuk membangkitkan kembali seni sulap, karena di mata masyarakat itu seni sulap tuh kebanyakan dianggapnya magis. Nah, padahal sebenarnya bukan magis ya, tapi cuma sebuah trik dan teknik gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya dengan pesulapan bisa bangkit kembali. Oke, nah nih Beli Jero, apa nih pesan-pesan Beli Jero Jepang nih kepada masyarakat agar lebih berhati-hati melakukan pengobatan secara non medis? Kalau pesan-pesan nggak ada, tapi saya lebih menekankan kepada masyarakat, jika Anda merasa sakit, lebih baik datang ke dokter terlebih dahulu. Di sana Anda bisa cek darah, ronsen, CT scan. Nah, kalau memang itu semua sudah Anda lakukan, tapi penyakit Anda belum diketemukan, nah, baru ada opsi kedua, datang ke Puro seperti yang tadi saya jelaskan, ke Puro. Nah, di Puro itu kan ada yang bisa melukat. Nah, kalau yang bisa melukat dia melukat di sana, atau minta didoakan oleh pemangku yang ngatur ayah di Puro agar
diberikan kesembuhan oleh ide betara-betari yang misalnya melinggah-melinggah di pura tersebut seperti itu. Dan yang ketiga, untuk pesan tiang kalau memang ingin datang ke Balian, agak sedikit harus berlogika ya, karena masyarakat awam tuh memang susah membedakan mana Balian menggunakan trik sulap, mana Balian yang tidak menggunakan trik sulap. Memang agak susah untuk membedakan untuk masyarakat awamnya. Iya, iya, yang kasihan juga masyarakatnya nggak tahu Iya, ya. betul sekali. Nah, dengan adanya begini kan jadi mereka terbuka pikirannya. Iya, betul. Mudah-mudahan teredukasi dari adanya konten-konten yang membuka oknum Balian tersebut. Iya, aduh matur sukseman niki Ya, Beli siap. Jero Jepang sudah hadir di Balinau untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya. Semoga perbincangan kita ini bisa memberikan apa ya edukasi yang baik bagi masyarakat betul ya, sekali. yang di luar sana yang mungkin apa ya sering melaksanakan pengobatan non medis gitu, Ya, jadi lebih betul. paham ya. Iya, biar lebih paham juga, biar lebih berlogika juga melakukan pengobatan non medis gitu. Nggih, Agar tidak mau telan mentah-mentah semua yang dibilang oknum-oknum Balian atau Balian tersebut. sudah sakit keluar uang banyak. Ya, Nggih, aduh matur sukseman Ya, niki. sukses banget. Semoga sukses nggih dalam Yes, siap. mengedukasi masyarakat Oke. di Bali khususnya. Siap. Nggih. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Beli Jero Jepang. Semoga perbincangan kami tadi bisa memberikan informasi yang baik bagi kita semua. Nah, jangan terjebak dalam kesalahan di mana Anda mencoba meraih tujuan hidup secara instan sekaligus dan langsung besar. Bagaikan aksi sulap yang dapat mentransformasikan hayalan menjadi realitas. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi 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 Om.